Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang kelas hukum acara PT-UN. Dalam hukum acara PT-UN dikenal beberapa asas yang menjadi landasan normatif operasional hukum, yaitu diantaranya asas praduga reh mateh. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap reh mateh sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Kemudian asas pembuktian bebas. Dalam hal ini, hakim yang berhak menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam pasal 1865 KUH Perdata. Kemudian dikenal juga asas hakim aktif atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak. Karena tergugat adalah pejabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dalam proses pemeriksaan dengan hukum acara tun, terlihat jelas bahwa hakim berperan aktif dalam menentukan dan memimpin sidang sejak dari permulaan proses sampai akhir. Bahkan sebelum proses dimulai, yaitu tahap pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan yang kurang jelas sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hakim telah dapat berperan aktif dalam meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan. Untuk itu, hakim dapat saja meminta KTUN yang dipersengketakan untuk dikirimkan ke pengadilan tun. Jadi, hakim memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak dan memperingatkan mereka mengenai upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat digunakan agar supaya pemeriksaan dapat berjalan lancar, baik dan teratur. Kemudian, asas putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tun adalah sengketa publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak terbatas hanya para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini bisa dilihat dalam pasal 83 nomor 5 tahun 1986 tentang intervensi. Dirasakan agak bertentangan dengan erga omnes yang berlaku bagi siapa saja. Kemudian asas acara dengan tulisan. Pada hukum acara PT-UN berlaku prinsip beracara dengan surat atau tulisan. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pokok perkara berjalan dengan surat menyurat di muka hakim. Gugatan yang diajukan diisyaratkan dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Demikian juga gugatan dapat diajukan dengan suatu surat kawat, telex atau faksimili asal jelas dapat dianggap memenuhi syarat tertulis. Sekalipun prinsip beracara dengan surat atau tulisan tetap ada, namun tidak menutup kemungkinan pemeriksaan dilakukan dengan lisan, yakni pada kesempatan menerangkan kedudukan masing-masing pihak. Pada saat ini, kedua belah pihak dapat menjelaskan dengan lisan, misalnya pada saat pemeriksaan persiapan mengajukan bukti dan lain-lain. Bagi mereka yang tidak pandai membaca atau menulis, dapat mengutarakan kehendaknya kepada panitera pengadilan. Selanjutnya, panitera berkewajiban membantu merumuskan gugatan dalam bentuk tertulis. Setelah
fase teknik administratif diselesaikan oleh panitra, maka gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya atau dibubuhi cap jempol bagi mereka yang tidak bisa tulis baca. Kemudian asas selanjutnya yaitu tidak diwajibkan bantuan dalam beracara. Pada dasarnya, para pihak tidak wajib untuk meminta bantuan seorang kuasa dalam beracara di pengadilan. Namun demikian, para pihak dapat diwakili atau didampingi oleh seseorang atau lebih kuasa yang memahami ilmu hukum. Kemudian, hukum pembuktian bebas. Hakim memiliki peranan yang bebas sepenuhnya dalam proses pembuktian. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang mengikat hakim dalam menentukan apa yang harus dibuktikan dan kepada siapa beban pembuktian tersebut dipikulkan, serta apa yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Di samping itu, hakim juga berwenang dalam menentukan alat bukti mana yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah digunakan sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling kurang 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Itu bisa dilihat dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berbeda dengan pengadilan perkara perdata di pengadilan negeri. Hakim mengalami berbagai pembatasan. Artinya, hakim tidak bebas dalam menghadapi suatu alat bukti yang mengikat dan memaksa pengakuan di muka hakim. Akte notaris dan sumpah adalah alat bukti yang mengikat. Kemudian gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Maksudnya, bila suatu gugatan diajukan ke pengadilan tun, maka pada dasarnya gugatan tersebut tidak bersifat menunda pelaksanaan KTUN yang disengketakan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa keputusan badan atau pejabat tun itu selalu sah menurut hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, selain KTUN yang disengketakan tersebut belum diputus atau diuji sah tidaknya oleh hakim, maka keputusan tersebut haruslah dianggap sah menurut hukum. Konsekuensinya adalah bahwa KTUN yang disengketakan tersebut tetap dilaksanakan menurut hukum. Untuk melaksanakan KTUN tersebut, pada dasarnya kembali menjadi pertimbangan badan atau pejabat tun tersebut. Apakah akan dilaksanakan dengan segera atau ditangguhkan. Selanjutnya berperkara dengan cuma-cuma. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menganut prinsip bahwa pengadilan harus sederhana, cepat, dan biaya murah. Ternyata prinsip ini juga dianut oleh hukum acara tun. Namun tidak menutup kemungkinan bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk berperkara secara cuma-cuma. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketidakmampuan seseorang ditentukan oleh tingkat penghasilannya yang relatif minim, sehingga dia tidak mampu membayar biaya perkara dan atau biaya pembelaan di pengadilan. Ketidakmampuan ini diajukan oleh pemohon dengan melampirkan surat keterangan lurah atau kepala desa. Selanjutnya, ketua pengadilan tun membuat penetapan berdasarkan penilaian yang seobjektif mungkin. Kemudian, pengajuan gugatan ke pengadilan terdekat dengan tempat penggugat. Nah, pada dasarnya, gugatan sengketa tun diajukan ke pengadilan yang berwenang dengan daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Itu bisa dilihat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun, untuk melindungi kepentingan penggugat yang kediamannya tidak berada dalam daerah hukum tempat kediaman tergugat, maka gugatan tidak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman tergugat, melainkan
ke pengadilan yang paling dekat dengan kediaman penggugat untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Itu bisa dilihat dalam pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, pada umumnya pemeriksaan di PT UN dilakukan dengan acara biasa, kecuali bila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak. Dalam hal ini, ketua pengadilan atas permohonan penggugat dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat. Tolok ukur kepentingan mendesak dapat didasarkan pada alasan permohonan penggugat. Misalnya, KTUN tentang perintah pembongkaran bangunan atau rumah tinggal yang didiami penggugat. Dalam hal ini, acara cepat meliputi pemeriksaan dan putusan. Selanjutnya, kemungkinan diadili oleh pengadilan yang dekat dengan domisili penggugat. Maksudnya, dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan sengketa TUN dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang dengan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Selanjutnya, kesaksian badan atau pejabat TUN. Jadi, setiap orang wajib menjadi saksi. Seseorang yang dipanggil menghadap persidangan untuk menjadi saksi tetapi menolak, maka ia dapat dipaksa untuk dihadapkan ke persidangan dengan bantuan aparat kepolisian. Itu bisa dilihat dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini juga berlaku bagi badan atau pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi, diwajibkan untuk datang guna memenuhi panggilan pengadilan tersebut. Asas selanjutnya adalah prosedur penolakan atau yang sering disebut dengan istilah dismissal prosedur. Suatu hal yang khusus terdapat dalam hukum acara PT UN adalah adanya wewenang bagi ketua pengadilan TUN dalam rapat musyawarah untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, terutama dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan yang bersangkutan. Kemudian syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi. Kemudian gugatan menurut logika tidak rasional. Selanjutnya, apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi dalam keputusan yang digugat. Dan gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu. Selanjutnya, pemeriksaan persiapan. Hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam kesempatan ini, hakim dapat memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya atau meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan guna melengkapi sesuai yang diperlukan untuk gugatan tersebut. Ini bisa dilihat dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan lebih dari tuntutan dan hanya sebatas tuntutan pokok saja. Dalam menjatuhkan putusan dilakukan terlebih dahulu musyawarah majelis hakim. Dalam musyawarah tersebut diusahakan dengan sungguh-sungguh adanya kesepakatan bulat antara majelis hakim. Musyawarah majelis hakim dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan majelis hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Itu bisa dilihat dalam pasal 97 ayat 6. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu bisa dilihat dalam penjelasan ada di dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, sekian materi terkait asas-asas yang ada di peradilan tata usaha negara. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.